Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini di tahapan selanjutnya kita akan eh, melakukan atau belajar bagaimana cara melakukan instalasi iSpring Suite. Silahkan cari di Google ya, iSpring Solution, iSpring Solutions. Nah, kita masuk ke web ispringsolution.com. Nah, di sini untuk melakukan instalasi, pertama kita harus tahu dulu sistem requirement-nya ya. Nah, pertama kita buka iSpring Suite dulu. Kita lihat kebutuhan sistemnya ya, hardware-nya, software-nya seperti apa. Nah, di sini bagian sistem requirement kita bisa lihat untuk kebutuhan hardware-nya bagi pembuat konten. Ini hardware yang dibutuhkan minimal adalah dual core processor. Jadi tidak cukup tinggi ya. Tapi di sini yang direkomendasikan adalah quad core atau lebih. Tapi di sini untuk dual core masih bisa menggunakan. Kemudian selanjutnya adalah untuk memori atau RAM-nya ini 4 GB bisa ya. Tapi yang direkomendasikan adalah 8 GB kalau bisa. Selanjutnya ada free disk space-nya adalah 2 GB untuk instalasi dan 20 GB untuk penyimpanan ya, operasional. Selanjutnya untuk displaynya ini 1366 x 768 resolusinya. Ini rata-rata laptop keluaran sekarang ya pasti di atas ini ya, 1366 x 768. Kemudian video cardnya bisa ada Nvidia, lalu Intel HD Graphic 2000 ya, ini cukup rendah juga ya, jadi tidak masalah. Nah, tapi khusus untuk yang ingin menggunakan iSpring Cam Pro ya untuk perekaman, di sini disarankan untuk menggunakan VGA card ya, seperti Nvidia ataupun AMD Radeon dan lain-lain. Tapi kalau hanya untuk yang lain, ini Intel HD Graphic atau grafik bawaan dari onboardnya itu boleh, bisa digunakan. Untuk audio bisa menggunakan soundcard dan juga mikrofon ya untuk membuat narasi video. Kalau untuk videonya bisa menggunakan webcam ataupun kamera eksternal. Lalu untuk kebutuhan software, di sini sistem operasi yang dibutuhkan adalah minimal Windows 7. Ya, jadi Windows 7 masih bisa menggunakan Windows 8 dan juga Windows 10, baik yang 32 bit maupun 64 bit. Untuk Microsoft PowerPoint, nah di sini karena kita menggunakan Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi materi interaktif, ini yang support adalah Office 2007, 2010, 2013 dan juga 2016. Begitu juga yang terbaru 2019. Termasuk Office 365. Baik yang 32 bit maupun 64 bit. Lalu untuk Microsoft yang support adalah 2007, 2010 sama ya, 2013, 2016, 2019 dan juga Office 365 baik 32 bit maupun 64 bit. Untuk browser ini bebas ya. Ini Internet Explorer-nya adalah 11.0. Ini browser bawaan Microsoft ya. Kemudian untuk HTML5 di sini untuk content viewing, jadi bagi yang ingin melihat kontennya nanti. Untuk Windows-nya dia Internet Explorer, Mozilla versi 57 atau di atasnya, Google Chrome versi 48 paling rendah, dan juga Microsoft Edge bisa digunakan untuk membuka kontennya ya. Lalu untuk Macintosh di sini browsernya adalah Safari 11. Kalau untuk Linux bisa gunakan Firefox versi 57 ataupun Google Chrome versi 48 ya minimal. Nah, bagi pengguna mobile device ini untuk Apple ya menggunakan iOS versi 11 atau di atasnya. Lalu untuk Android itu Android versi 5 atau di atasnya. Lalu untuk melihat video, ini player yang bisa digunakan adalah Windows Media Player, QuickTime Player ya. Lalu untuk Windows bisa gunakan Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, Microsoft Edge. Untuk Mac bisa menggunakan Safari 11. Untuk mobile device bisa menggunakan iOS 11 ataupun Android versi 5 atau di atasnya. Nah, setelah kita memahami sistem requirement-nya, kemudian kita langsung saja mendownload ya aplikasinya. Tapi pertama-tama kita harus melakukan registrasi. Nah, klik saja langsung bagian free trial ini.
Nah, di halaman free trial ini kita akan diminta untuk memasukkan nama, memasukkan email, dan juga memasukkan phone number. Nah, silahkan diisi saja nama, email, dan phone number. Kemudian kalau sudah selesai, sudah benar, klik start free trial. Nah, nanti apabila kita sudah mengklik free trial, maka akan dikirimkan sebuah email kepada email yang kita daftarkan di sini. Nanti ada email dari iSpring Suite, silahkan dicari. Nah, email ini akan berisi account address ya. Lalu kemudian untuk loginnya ya, login dan passwordnya. Nah, kalau sudah dapat email seperti ini, silakan buka saja ini akun addressnya ya, ada akun iSpring yang sudah bisa kita gunakan. Klik saja, nanti kita akan masuk ke halaman iSpring yang kita gunakan, yang akan kita gunakan ya. Nah, silakan login menggunakan tadi login dan password sini. Silakan login. Kemudian klik login ya. Nah, klik login. Maka kita akan diarahkan ke halaman iSpring Space. Nah, iSpring Space ini adalah tempat penyimpanan project-project yang kita buat. Nah, untuk melakukan instalasi iSpring Suite-nya, nah caranya adalah kita masuk ke bagian profil ini sebelah pojok kanan atas. Dan di sini ada bagian download Suite App. Nah, ini kita download saja. Oke, kita download. Kemudian, nah, nanti ini ukurannya cukup kecil ya, 5,8 mega. Nah, kalau sudah selesai downloadannya, kita langsung lakukan instalasi. Oke, kita klik saja. Nah, nanti kita run. Nanti dia akan melakukan instalasi. Instalasinya cukup mudah ya, jadi tinggal klik next saja, tidak ada pengaturan khusus. Jadi cukup mudah. Nah, ini install iSpring Suite. Nah, ini silakan diklik, dan karena saya sudah melakukan instalasi, nah, jadi saya tidak bisa mencontohkan, jadi hanya tinggal klik-klik saja. Nanti kalau sudah selesai, untuk memastikan apakah instalasinya sudah berhasil atau belum, kita buka Microsoft PowerPoint kita. Nah, di bagian Microsoft PowerPoint nanti pastikan di bagian atas ini menunya ada yang bernama iSpring Suite 10 ini, karena versinya versi 10 ya, terbaru yang saya download, maka ini ada iSpring Suite 10. Nanti kalau panduan ini ada beberapa tahun lagi mungkin sudah iSpring Suite 11 atau 12 gitu ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, nah ini berarti kita sudah berhasil melakukan instalasi iSpring Suite. Nah, ini sudah ada menu-menunya ya. Nanti silahkan tinggal melanjutkan pada tahapan pembuatan project. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.